Halo J People, pada video kali ini kita akan bercerita pengalaman mengenai lucid dream. Ini dia, G-Axis. Halo G People, kembali lagi bersama gue Eka dan gua Gio, dalam channel G-Axis yang membahas mengenai kisah konspirasi, misteri yang belum terungkap, dan juga kisah horor masa kini. Ini merupakan video lanjutan dari part 1. Bagi yang belum nonton, boleh nonton, linknya udah gua taruh di sini ya. Nah, di link sebelumnya kan kita udah kasih tuh cara-cara atau tahapan ya untuk mencapai lucid dream. Nah, di sini kita ingin bercerita nih. Mungkin dari Gio dulu deh. Iya. Bisa ceritain gimana sih kok bisa lucid dream? Nah, rasanya seperti apa? Nah, boleh deh ceritain. Jadi gua waktu itu pernah ngalamin ya. Awalnya gua kan baru pulang dari kerja lah ya. Itu gua Jam berapa? sekitar jam 5 ya mungkin. Oh, jam. Iya, itu gua ketiduran di kamar. Setelah gua ketiduran itu gua benar-benar lelah banget. Gua nggak berasa apa-apa. Gua tiba-tiba tidur dan gua sesuatu ada yang kayak biasa lah, kayak yang di video pertama ya. Gua merasakan Itu ada. pas pulang kerja langsung tidur. Iya, gua ketiduran soalnya. Kecapean kali ya. Kecapean mungkin ya. Gua tidur, tiba-tiba gua kayak yang di video pertama ya, ada listrik di dahi gua ngalir ke seluruh tubuh. Gua tiba-tiba masuk ke dalam mungkin sleep paralysis ya mungkin ya. Di situ gua nggak bisa bergerak. Oh, di situ lu ya kayak yang tahapan kita kasih tuh ya. Iya. Kan itu tahap keempat itu sleep paralysis. Iya, gua Lu masuk di situ bener nggak bergerak tuh ya? nggak bergerak. Gua berasa kayak ada yang nindih. Nah, di Nindinya saat- kayak gimana tuh nindinya? kayak nggak bisa dari samping kanan kiri nggak bisa gerak, di atas ditiban dari atas gitu. Ya, emang ada yang bilang sih, ini sedikit aja mungkin nanti kita bahas lebih dalam mengenai sleep paralysis di video berikutnya. Memang sih kalau sleep paralysis kayak gitu katanya ada yang bilang kecapean juga. Terus ada yang bilang karena ada faktor mistis juga sih sebenarnya. Tapi oke lah, lanjut deh. Nah, iya. Jadi gua setelah mengalami sleep paralysis itu ya, gua berasa nggak bisa bergerak, tapi gua sadar. Nah, setelah itu gua berusaha bangun dong. Nah, pas gua berusaha bangun itu, gua tiba-tiba kayak kehantem lagi, balik lagi ke badan gua. Dari situ tubuh gua kayak mati rasa gitu. Dari situ gua lupa, maksudnya gua masuk ke alam bawah sadar lagi. Gua tiba-tiba kayak berasa tidur. Nah, di tidur itu gua melihat ada sebuah lorong kosong. Itu nggak ada ujungnya. Jadi gua ngikutin jalan lorong itu gua lihat kanan kiri masih kayak apa ya? Itu lorongnya gelap apa terang tuh? Gelap banget. Tapi gua ngelihat ada lorong tembok kanan kiri. Oh. Tembok batu bata gitu. Oh. Nah, gua berasa tapi gelap. Tapi gua bisa raba-raba dan gua itu berasa lorong ternyata. Dan ya herannya gua raba-raba itu beneran gua kayak berasa di dunia nyata. Jadi gua masuk ke situ kayak bener, kayak gua udah bangun gitu dari bangun gua, Pak. Dari tidur gua. Padahal gua itu sebelumnya sebenarnya belum bangun kan. Nah, gua jalan kan. Iya, jalan. Terus gua berasa ada yang ngikutin dari belakang. Pas Orang gua ngelihat orang atau nggak tahu apa, tiba-tiba kayak ada kayak hawa ada aja. langkah atau apa? Atau Enggak, perasaan hawa. doang? Perasaan. Hawa, Mungkin perasaan kali ya, teman. Ada hawa yang ngikutin yang dari belakang. kayak ada ngikutin gitu ya. Aura kita kayak sensitif lah gitu, berasa tiba-tiba kok kayak merinding ya, ada yang ngikutin. Dan gua jalan, tiba-tiba gua berasa emang ada yang ngikutin. Tiba-tiba dia ngasih sinyal mungkin ya. Jadi dia itu dia bunyi temboknya itu dikorek-korek kayak lagi ngorek-ngorek pakai cakar. Nah, itu gua nggak tahu lagi, gua lari. Tapi lu kondisi pas saat itu tahu nggak sih itu mimpi gitu? Gua nggak nyadar, gua benar-benar ngeblank. Itu soalnya gua dalam tidur, gua nggak berasa, gua nggak. Tapi feeling real gitu berasanya. Bener real. Jadi gua lari kan, dikejar itu makhluk itu.
Gua berasa dikejar lah, cuman gua kan nggak nengok ke belakang lagi kan. Gua Iya. kan habis dengar suara dia kayak apa ngais-ngais temboknya itu, gua langsung lari. Iya. Jadi pas gua lari itu tiba-tiba gua ngelihat ada ujungnya, tiba-tiba itu sebuah goa. Goa itu ada batu-batunya di atas-atas, itu gua masuk ke dalam situ. Pas gua masuk ke dalam situ, gua tiba-tiba ada suara kayak suara nggak tahu apa itu, makhluk apa itu, kayak wah gitu. Nah dari situ ngagetin gua kan. Nah setelah itu gua bangun, gua kaget ternyata dong. sadar itu mimpi. Sadar. Pas gua bangun, ya gua berasa mungkin ini mimpi buruk kan. Nah gua juga nggak tahu apa. Nah Tapi yang itu, anehnya sih mimpinya itu sebelum lu masuk ke lorong tersebut, kan lu terjadi sleep paralysis ya sebelumnya ya. Iya, nggak Itu gerak. yang bikin lu beranggapan bahwa ini merupakan lucid dream ya. Nah, ya gue Ini pikirnya yang gitu. yang bikin beranggapan hal seperti itu ya. Iya betul. Gitu karena lu mau bangun itu berasa ada yang ditindih kan Nah tadi iya. lu bilang kayak Dan gitu. ada berasa ditindih. Dan gue pas lagi mau bangun terakhir kan, itu yang tadi gue cerita, gue Iya. kehantam lagi ke badan gue, ke tubuh gue. Setelah itu gue langsung ngeblank, masuk ke lorong itu, gitu, masuk ke jalan cerita lorongnya. Ini itu. pertama kali nih cerita lo naik lucid dream. Iya itu pertama kali. Nah sebelumnya, setelah itu ada lagi beberapa. Cuman yang gue ingat itu ada gue waktu itu Apa nih? juga, Menarik. juga gue lagi di rumah ya sendirian ya. Hmm. Itu gue lagi di rumah sendirian, posisinya kalau nggak salah habis maghrib ya. Nah itu gue lagi mau mandi kan, lagi mau mandi, tiba-tiba gue berasa badan gue kaku, kayak nggak bisa gerak. Lagi mandi. Iya, lagi guyur gayung, Ha-ha. pakai gayung kan gue kan. Terus gue pas lagi mau ngambil air lagi, nggak bisa gerak, gue kaku. Nah pas gue kaku itu berasa ada yang ini di belakang gue, ada yang gendong gue, ngegendong. Nah, kayak ada yang naikin lu lah. ya pas itu gue berasa berat kan badan gue kan. Nah setelah itu badan gue berat, gue tiba-tiba kayak kolaps, pingsan gue nggak tahu lagi gue itu Di mungkin kamar mandi. di kamar mandi. Gue jatuh, mungkin gue nggak tahu ya, gue nggak berasa. Gue jatuh, terus abis gue jatuh itu gue nggak berasa apa-apa lagi. Nah tiba-tiba gue gue ngalamin langsung masuk ke alam itu lagi, ke tempat yang sama kayak gitu lorong lagi. Kok bisa? Nah itu dia. Kayak sinkron ya? Maksudnya kayak nyambung itu gitu mungkin beberapa hari, beberapa bulan kemudian lah mungkin. Gue berasa, kok gue kayak berasa kejadiannya pernah kesini gitu. Jadi gue masuknya ke situ lagi. Gak lama makanya lu bisa ingat gitu. Iya. Jadi mungkin sebulanan kira-kira kurang lebihnya. Jadi gue masuk ke dalam situ lagi, dan kali ini gue ngadepin di depan gue ada sosok hitam. Sosok hitam. Iya, tinggi, bulunya lebat. Terus abis itu dia kayak ada di matanya itu kayak ada cahaya sih, cuman gue waktu itu gue nggak perhatiin jelas warnanya apa gitu, gue lupa. Gue ngeliat, terus abis itu gue bingung kan, wah kenapa nih? Kok gue masuk ke sini lagi? Gue berasa kayak ini tau, kayak di dunia nyata kan lu lagi. diikutin nih, ini langsung ada di depan nih kayaknya. Ada di depan. Dia pas jatuh di kamar mandi itu, gue langsung sadar, gue melek. Iya. Kan kolaps tuh, gue melek, tiba-tiba di lorong di depan gue ada itu langsung. Nah mungkin nggak tahu. Tapi kali ini, kalau lucid dream kan katanya kita bisa ngenalin mimpi gitu. Iya. Kali ini lu sadar nggak? Nih ya, gue sadar. Nah, kali ini lu sadarin sadar. mimpi. Kan gue kan dulu kan sebelumnya kan gue ngalamin yang itu, yang tadi cerita pertama. Nah, terus yang kedua gue mungkin sadar, kok gue balik ke sini lagi gitu. Nah, gue berasa kayak lu udah mulai ini nih, udah mulai enggak lah anggapannya. Ini mah nggak mungkin lah, ini pasti gue mimpi gitu lah. Terus akhirnya gue ini ya, mungkin gue kaget kan, gue doa kan. Ini juga kaget juga gitu kan. Gue doa menurut ajaran agama gue, dan gue tiba-tiba berubah situasinya. Gue tiba-tiba ada di sebuah hutan. Hutannya agak-agak gelap, dan itu nggak tahu di daerah mana, pokoknya hutan. Itu sih mirip-mirip sama cerita gue. Iya. Kayak gimana tuh ya? Iya nanti lu udah. Iya, jadi gue habis masuk ke daerah hutan itu, gue bingung kok gue bisa berpindah tempat gitu dari yang ini ke yang satu lagi, dari lorong kan tadi kan. Gitu ya. Iya. Iya, nah, gue ngerti. Setelah itu gue bingung kan. Nah ya udah, akhirnya gue
berdoa lagi kan, gue berdoa lagi. Bentar, kok gerak-gerak ya? Selimut. Selimutnya gerak. Ya udah, lanjut. udah, lanjut. Emang nggak ada ya? Udah. Ya jadi gue gue di hutan, terus abis di hutan itu gue berdoa lagi kan. Abis itu gue nggak berasa, tiba-tiba gue melek kayak sadar gitu. Gue lagi duduk di mana tau nggak? Lagi duduk di luar kamar mandi. Gue lagi duduk di kan kamar mandi gue kan ini kan posisinya deket Tadi dapur. kan jatuh. Iya, gue lagi tidur kan, jatuh kan. Gue pas bangun itu gue lagi duduk itu di sebelah deket dapur itu. Bingung ya. Ada kursi gue lagi Siapa yang duduk. pindahin gitu? Iya, gue lagi duduk dan gue berasanya itu gue lagi kayak ngeblank. Maksudnya gue emang posisinya lagi duduk berasanya. Dan gue nggak tahu gue cerita yang apa kilas balik yang gue di kamar mandi itu gue nggak berasa. Tiba-tiba gue duduk udah ada di kursi di dekat dapur ya. Dan itu kursinya depan, gue duduk langsung begini, duduk begini. Gue kaget dong, gue bingung. Kok gue kayak kenapa ya ini ya gitu. Iya. Gue bingung gitu. Nah setelah itu ya udah. Udah bangun dalam mimpi atau belum? Udah bangun. Kan gue kaget tiba-tiba bangun di hutan. Pindah gitu. Iya, setelah gue berdoa itu gue kan lagi di hutan. Gue berdoa kan, gue takut kan. Iya. Gue berdoa biar balik lagi lah gitu kan. Cuman sebenarnya yang dialamin lu ya, kayaknya sih nggak 100% lu bisa ngendalin mimpi ya kayaknya. Iya, mungkin. Soalnya lu belum bisa. Oh, gue mau pindah ke sini. Lu iya, dulu, belum ya. Dulu itu gue mungkin belum mencari tahu tentang lebih dalam lah tentang lucid dream kalau bisa dikendalikan kan. Nah, itu tapi gua ini belum anehnya tahu. lu dari mandi ya, jatuh ya. Iya, jatuh. Tapi itu beneran mandi ya? Mandi. Atau beneran lagi tidur sebenarnya? Nah, tapi gue mandi. Gue lagi mandi. Gue kan baru itu kan gue kan tadi kan gue ceritakan gue lagi posisinya mandi udah jam 6 kan, maghrib kan. Gue mandi, gue baru pulang kan. Terus gue kan jam 6 kan emang mandi kan jam 6 kan. Nah, pas jam 6 mandi, ya gitu kejadiannya yang tadi gue cerita. Gue sadar kok gue lagi mandi gitu. Oke. Iya. Kalau lu gimana cerita tentang lucid dream yang lu alami?